ngapain di? Aku lagi baca buku dan aku jadi penasaran deh, asal mula kehidupan tuh gimana sih? Apa? Asal mula kehidupan? Gampang itu mah. Kita tinggal cek website ini nih. Nih, misal kita mau cek kehidupan itu dari apa sih? Kita tinggal masukin di website ini. Oh, kita bisa langsung ketemu kehidupan primordial soup dan waktu. Kalau manusia itu adalah clay dan kehidupan. Ini kehidupan, teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur website yang telah dibuat untuk pembuatan Let Us Cook. Nah, yang pertama, kita menggunakan framework Next.js dan memilih bahasa TypeScript. Kemudian untuk backend-nya sendiri menggunakan bahasa Golang dan memakai framework Git. Kemudian dihubungkan di main.go, dan ini ada link yang telah di-deploy, backend-nya pakai Railway dan front-end-nya menggunakan Vercel. Kemudian untuk front-end sendiri ada beberapa komponen. Yang pertama navbar. Di sini ada judul nama kelompok kita, yaitu Let Us Cook. Kemudian ada option yang dapat digunakan untuk memilih opsi antara single multiple ataupun algoritma DFS-BFS. Kemudian pohonnya akan ditampilkan di result render ini. Di sini. Nah, kemudian ada search bar, yaitu untuk pengguna mengisikan query yang ingin dicari. Kemudian ada search komponen yang menghubungkan antara frontend dan backend, dan search content yang berisi opsi antara BFS single, DFS, atau multiple. Seperti itu. Mari kita coba website yang telah dibuat. Nah, jadi tampilannya websitenya akan seperti ini. Kita refresh dulu. Nah, ini websitenya single page dan semuanya ada di halaman yang sama. Coba kita cari, misalkan kehidupan, kita pilih single. Nah, kalau single bisa ada dua opsi, BFS, DFS. Kita pilih misalkan DFS, kita search. Nah, akan ditampilkan hasil pencarian resepnya, dan ini juga bisa ditutup untuk menyederhanakan tampilan. Nah, seperti itu. Kemudian mari kita cari untuk yang multiple, kita cari yang dark. Kalau multiple, kita klik, nanti akan muncul number of recipe yang ingin dicari. Kita bisa masukkan misalkan 4. Kita coba BFS ya. Kita search. Nah, akan muncul seperti ini. Ini ada 4 path yang berbeda untuk mencari resep tersebut. Nah, demikian untuk websitenya, dan kemudian akan dijelaskan tentang algoritma BFS dan DFS. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan BFS dalam program pencarian resep pada permainan Little Alchemy. Yang pertama adalah mode single yang akan mencari tepat satu resep paling pendek yang didapat dari data scrap. Di sini ada fungsi find shortest path sebagai fungsi utamanya. Alur utamanya adalah di sini ada pemanggilan atau assignment beberapa variabel yang dibutuhkan, juga ada penanganan beberapa kasus yang harus ditangani di awal, lalu ada inisiasi queue yang akan digunakan selama proses BFS, lalu di sini ada for loop-nya dimulai. Ya, ini ada beberapa inisiasi variabel yang dibutuhkan, juga ada penanganan beberapa kasus juga. Di sini kalau misalkan dia udah elemen dasar, dia akan di skip. Kalau misalkan panjang dari resepnya itu 0, juga akan di skip. Lalu ada iterasi untuk setiap elemen resepnya yang akan diambil path dari resep-resep ini yang paling tinggi skornya, ditentukan misalkan block code ini. Lalu tadi base resepnya akan disimpan, lalu ada inisiasi node-nya yang akan di-append kepada yang akan diproses pada iterasi selanjutnya. Lalu ada pemanggilan construct optimal path dari base recipes yang sebelumnya sudah terkumpul, lalu hasilnya akan di ke program main.
Selanjutnya adalah mode multiple, di mana jumlah resep yang akan ditampilkan yaitu sejumlah bound yang merupakan input dari user. Di sini kita menggunakan multithreading untuk mengoptimasi runtime dari program. Di awal ada beberapa inisiasi variabel dan penanganan beberapa kasus yang harus dikerjakan di awal. Juga ada inisiasi beberapa go concurrency di sini. Ada wait group yang akan mengatur alur kerja dari seluruh program. Lalu di sini kita menggunakan 8 pekerja yang akan mengerjakan tas-tas yang ada di dalam queue yang sudah diinisiasi di sini. Lalu yang di sini ada inisiasi beberapa variabel, lalu ada penanganan kalau dia sudah dikunjungi maka akan di skip, kalau dia elemen dasar atau dia ikut time akan di skip juga. Lalu ada inisiasi resepis dan current tier, ada pengecekan kalau dia current tiernya kurang dari tier dari anaknya akan di skip juga. Lalu kalau count dari jumlah resep yang sudah di generate saat ini udah melebihi bound akan di break programnya. Dan juga kalau count resepinya itu masih lebih besar dari sama dengan bound maka countnya akan ditambah. Terus di sini ada inisiasi node-nya dan append pair kepada node saat ini. Lalu ada uh, assignment beberapa BFS task kepada queue untuk diproses selanjutnya. Lalu ada pronoun terminal paralel yang akan memangkas beberapa node yang tidak dibutuhkan, dan juga ada complete the route yang akan melengkapi node-node yang belum dijelaskan resepnya hingga mencapai elemen dasar. Dan dari sini juga akan mendapat node addition yang akan ditambah ke core node saat ini. Lalu hasilnya akan direturn ke program utama. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari algoritma DFS yang telah dikembangkan dimulai dari proses pencarian satu resep. Pertama, algoritma DFS akan memetakan nama elemen yang akan dicari menjadi ID dari elemen yang bersangkutan. Kemudian, kita akan melakukan validasi apakah elemen tersebut merupakan elemen dasar atau bukan. Jika tidak, kita dapat mengecek seluruh elemen yang berasal dari himpunan pasangan elemen yang dapat membentuk elemen yang kita cari. Kita akan mencari apakah di antara pasangan tersebut terdapat pasangan di mana keduanya merupakan elemen yang memiliki tier lebih rendah dari elemen yang sedang kita cari saat ini. Jika ada, maka kita bangkitkan node baru sebagai anak dari node yang sedang kita cari sekarang, lalu kita ulangi pencarian pada kedua node tersebut. Pencarian ini akan terus berlangsung hingga seluruh pencarian berhenti pada elemen dasar pada validasi di atas ini. Jika semuanya telah berhenti, maka kita berhasil menemukan satu elemen yang kita cari. Hal yang serupa terjadi pada pencarian multiple recipe. Yang mungkin sedikit berbeda adalah keberadaan variabel global sebagai alat penghitung sudah berapa elemen yang kita temukan sejauh ini. Pertama, kita akan memetakan kembali, lalu kita melakukan validasi yang sama, lalu kita mengambil himpunan kombinasi seperti tadi, lalu kita melakukan iterasi, namun di sini kita melakukan validasi tambahan. Pertama, jika kita sudah berada pada iterasi lebih dari satu kali, dan kita sudah mencapai jumlah yang kita inginkan, maka kita cukup mengembalikan satu saja. Kita cukup tidak perlu mencari alternatif lain. Lalu, jika di perhitungan saat ini, kita sudah melewati batas, kita juga tidak perlu mencari lagi alternatif lain. Namun jika keduanya tidak terpenuhi, maka kita akan mengecek, kita akan mencari apakah ada pasangan yang valid, lalu kita akan membangkitkan kembali, lalu kita akan memproses kedua anak tersebut secara multithreading dengan menggunakan goroutines. Lalu kita akan mendapat hasil perhitungan dari ada berapa resep yang bisa digunakan untuk membentuk dua anak tersebut, lalu kita kalikan dan kita jumlahkan untuk menentukan berapa banyak kombinasi yang dapat kita buat untuk membuat elemen yang kita cari saat ini. Dan tentu saja akan kita tambahkan pada counter global yang telah kita buat sebelumnya. Kita akan terus mengulangi ini hingga pada akhirnya
kita sudah mencapai seluruh elemen dasar dan tidak dapat dilakukan pencarian lagi, atau kita sudah mencapai jumlah yang kita inginkan. Dan jika sudah itu, maka ya sudah, program tidak akan mencari alternatif solusi lain, melainkan hanya akan meneruskan kepada satu alternatif solusi saja, yang tentunya tidak akan menambahkan nilai dari variabel global ini.